5 wajah baru pada TC Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023, siap bersaing demi bela negara. Timnas Indonesia U20 akan berlaga pada kualifikasi Piala AFC U20 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 14 sampai tanggal 18 September tahun 2022. Sebanyak 36 pemain sudah disiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A kualifikasi Piala AFC U20 2023. Nantinya, pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Dalam daftar nama yang dipanggil merupakan pemain-pemain berkualitas terpilih. Pelatih Sintayong tentu ingin membentuk skuad yang tangguh dan bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Menariknya, ada sejumlah nama yang masih asing dalam daftar tersebut. Para wajah baru itu sepertinya ingin dilihat kemampuannya oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lantas, siapa saja pemain wajah baru yang turut dipanggil untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023? Berikut ini 5 di antaranya yang berpotensi memberikan kejutan di Timnas Indonesia U20. Muhammad Akrom merupakan nama asing yang dipanggil Sintayong. Muhammad Akrom saat ini membela klub Liga 2, yakni Persikap Bandung. Muhammad Akrom terbilang baru gabung Persikap pada Mei tahun 2022. Namun, performanya cenderung menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia itu. Muhammad Akrom bermain di posisi penyerang. Kehadirannya menjadi solusi untuk lebih mempertajam lini depan Timnas Indonesia U20. Ginanjar Wahyu merupakan wajah baru yang ada untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Ginanjar saat ini memperkuat Persija Jakarta. Dia bisa bermain multifungsi yakni sebagai gelandang serang atau penyerang. Kelebihan itu menjadi keuntungan baginya agar bisa menembus skuad inti Timnas Indonesia U20. Ginanjar sejauh ini sudah 4 kali bermain untuk Persija di BRI Liga 1 2022-2023. Wajar bila namanya masuk daftar panggilan pada pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Muhammad Widi Syarif bakal meramaikan persaingan di lini depan Timnas Indonesia U-20. Pemain Persebaya Surabaya itu merupakan penyerang muda yang punya kemampuan gemilang. Muhammad Widi Syarif punya pengalaman panjang di Persebaya Surabaya. Widi pernah membela tim Elite Pro Academy, EPA, hingga skuad senior Bajul Ijo. Pelatih Aji Santoso mencium bakat besar yang dimiliki Muhammad Widi Syarif. Situasi yang sama sepertinya juga dirasakan pelatih Sintayong sehingga memanggilnya ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Aditya Arya merupakan kiper muda milik Persebaya Surabaya. Aditya Arya baru saja promosi ke tim senior Persebaya pada Juli tahun 2022. Aditya memiliki postur tubuh yang ideal sebagai penjaga gawang yakni 183 cm. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan di bawah mistar gawang. Aditya Arya bakal menjadi penantang Cahya Supriyadi yang sebelumnya dipercaya oleh pelatih Sintayong. Menarik untuk menantikan aksi-aksi dari Aditya Arya pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Frankie Misa tampil mengesankan bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1. Pemain berusia 18 tahun itu berperan sebagai bek sayap. Frankie dibekali kecepatan, kelincahan, dan kemampuan individu yang mumpuni. Selain itu, Frankie Misa juga punya tembakan akurat dan bisa diandalkan mencetak gol. Sederet kelebihan yang dimiliki Frankie Misa membuat pelatih Sintayong penasaran. Wajar bila namanya masuk daftar skuad untuk pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U20 Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022. 3 pemain keturunan ambil bagian, peringkat FIFA skuad Garuda terdongkrak. Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Baru-baru ini, Sintayong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 50-100 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Kami cari tim dengan peringkat 50-100 dalam ranking FIFA, kata Sintayong kepada wartawan yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun, selang 2 hari setelah ucapan di atas, Sintayong dikabarkan merevisi ucapannya.
Sintayong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 120-154 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Menghadapi tim-tim peringkat di atas, peluang skuad Garuda memenangkan laga cukup besar. Terlebih, timnas Indonesia sudah terbukti kualitasnya dengan mengalahkan tim peringkat 147 dunia, Kuwait, dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Peluang timnas Indonesia memenangkan pertandingan semakin besar karena pada September tahun 2022, skuad asuhan Sintayong berpotensi dibantu 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya hampir rampung. Mereka ialah Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama. Kehadiran 3 nama ini membuat skuad timnas Indonesia layak percaya diri menatap laga-laga ke depan. Lantas, pola apa yang bakal diandalkan Sintayong? Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi masih mengandalkan formasi yang diturunkannya di kualifikasi Piala Asia 2023, yakni 5-4-1 atau 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan Nadeo Argawinata. Kemudian, 3 bek sejajar ditempati Fahrudin Arianto, Jordi Amat dan Elkan Bagnot. Kemudian, Sandy Walsh dan Sain Patinama bertugas sebagai wingback. Untuk gelandang sentral, Mark Klok dan Ricky Kambuaya bakal beroperasi di area tersebut. Bagaimana untuk area terdepan? Di sana ada Sadil Ramdhani yang berperan sebagai winger kanan, Witan Sulaiman di sisi sebelahnya dan Dimas Drajat sebagai penyerang tengah 3-4-3, Nadeo Argawinata, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Elkan Bagnot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Dimas Drajat. Karibia itu sebanyak 2 kali. Curaçao adalah negara dengan peringkat FIFA 84, cukup tinggi untuk negara yang kiprahnya jarang kita dengar karena memang namanya tenggelam dibandingkan negara yang tergabung dengan mereka di Konfederasi Amerika Tengah dan Utara atau CONCACAF, seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Curaçao kerap bertanding menghadapi peserta langganan Piala Dunia di ajang Piala Emas, sebut saja Meksiko dan Amerika Serikat. Dari sisi peringkat dan pengalaman, negara di Kepulauan Karibia itu tentu akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia. Jika melihat pada ranking Curaçao, maka Indonesia akan mendapat ujian yang baik. Negara yang berada di peringkat 100 besar berarti punya kualitas baik. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 155 dunia, lumayan jauh untuk perbedaan peringkat ini. Lalu, bagaimana dengan negara-negara kuat Asia Tenggara lainnya? Apakah mereka punya lawan yang sepadan atau berat, sama seperti timnas Indonesia? Jika mengacu pada pengumuman masing-masing negara kuat Asia Tenggara, Thailand akan melakoni 3 laga FIFA Matchday di September tahun 2022. Negeri Gajah Putih akan Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia. Sementara itu, Malaysia juga akan menghadapi lawan yang sama dengan Thailand. Sedangkan, Vietnam akan menghadapi India dan sesama negara ASEAN, Singapura. Berikut lawan-lawan negara mapan Asia Tenggara, Thailand, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia, Tajikistan, Trinidad dan Tobago dan Thailand, Vietnam, India dan Singapura.